Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Ini adalah bicara buku yang bertajuk Bung Hatta dan Boven Degol, karya Sastri Bakri, Indonesia. Bicara ini adalah oleh Datuk Profesor Hashim Yaakob, Malaysia. Saya bertanya dalam fikiran sendiri mengapa Sastri memilih untuk menamakan bukunya ini Bung Hatta dan Boven Degol ketika seorang Papua menangis padaku. Sedangkan banyak lagi puisi pada pendapat saya yang di dalamnya setanding atau mungkin lebih baik. Kemudian saya merasa yakin ini adalah karena Sastri Bakri berhasrat untuk menghargai dan mengenang orang-orang yang sangat berjasa kepada negaranya dan rakyat Indonesia. Amnya. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir adalah pejuang kemerdekaan yang dicucuk ranjau di sepanjang jalan. Kita jangan melupakan mereka. Saya kira Sastri Bakri sangat peka kepada kata-kata hikmat yang menyebut tiada kemuliaan sesuatu bangsa kalau melupakan orang yang berjasa. Mari perhatikan puisi Bung Hatta dan Boven Degol. Akhirnya aku sampai di sini, negeri yang telah menyimpanmu melawan ketidakadilan. Dalam awangku menerawang, bertahun-tahun kerinduan Hatta dan Syahrir terperosok dalam kegelapan negeri asing, berbalut sepi. Namun, dalam awangku, aku masih ingin merasakan yang kau rasakan. Sastri Bakri ialah seorang birokrat yang telah mencipta nama sebagai penyair dan budayawan. Saya sendiri tidak arif dalam penulisan, tetapi karena minat dalam sastra dan budaya, maka saya terpanggil untuk membedah buku ini, khas untuk khalayak orang biasa yang tentunya bukan ahli atau spesialis dalam sastra dan budaya. Saya berharap semoga sastra dan puisi bisa diapresiasikan oleh badan-badan profesi yang lainnya dan juga orang-orang biasa seperti saya. Maka itu saya telah membaca kesemua kandungan buku Bung Hatta dan Boven Degol karya Sastri Bakri ini. Terdapat 79 puisi yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dengan baik ke dalam bahasa Inggris. Ditulis antara tahun-tahun 2009 hingga 2023. Suka hati saya menemui puisi-puisi sastri dalam buku ini, karena memaparkan banyak corak puisi. Antaranya ialah puisi realistik, puisi romantik, puisi protes, puisi naratif, puisi abstrak, dan puisi prosek. Puisi-puisi sastri membuat pembaca berfikir tentang makna di dalam puisi itu dan hasrat yang hendak disampaikan. Kata Pipiet Senja, penulis tersohor Indonesia itu, bahwa sastri banyak menggunakan simbol dan metafora. Saya rasakan bahwa simbol dan metafora yang samar-samar
adalah baik untuk digunakan supaya makna dapat diinterpretasi dengan luas dan berlapis-lapis. Umpamanya, lihat pada contoh-contoh ini. Pertama, puisi Mengapa Bulan Merah yang bisa dimakna berbagai-bagai oleh pembaca. Puisi ini tidaklah langsung atau direct, tetapi bisa sahaja diinterpretasikan berlapis-lapis. Kedua, siapa pula seorang Papua yang menangis dalam puisi Bung Hatta dan Boven de Gaulle itu? Saya sendiri tidak pasti, tetapi saya sendiri pun mempunyai interpretasi sendiri. Dan pembaca-pembacanya tentulah mempunyai lebih-lebih lagi. Ketiga, dalam puisi Kekasihku yang Abadi, kenapa sastri mengungkap mencari wujud yang tak pernah ada, karena semua ada di hati kekasihku? Di dalam puisinya itu, dia menceritakan tentang yang ada dan yang tiada. Interpretasilah, saudara sekalian, tentang maknanya. Sastri mentaati cara penulisan puisi yang dipetuakan. Apabila dia tidak mengulangi bunyi akhir puisinya untuk menjadi sentiasa sama, berbilang kali banyaknya. Tidak juga dia mengajar pembacanya secara seruan. Kalaupun ada kalanya tulisan sastri hampir mengikuti aturan prosa, tetapi ini tetap dibenarkan karena dia menulis puisi prosaik, yaitu puisi prosa. Mari kita sekarang perhatikan beberapa puisi sastri Bakri. Kekuatan buku puisi ini terletak pada hasrat untuk menghapuskan korupsi dan ketidakadilan. 15 tahun dulu, pada tahun 2009, sastri telah menulis puisi ini. Dengan lantang aku suarakan kebenaran yang kau sampaikan tanpa rasa takut. Tapi kenapa sekarang kalian tidak hendak menyuarakannya lagi? Kalian bersembunyi di ketiak mereka. Puisi kebenaran tanpa rasa takut. Apa makna ketiak? Di tempat saya, ia bermakna untuk berlindung, tempat untuk berlindung, atau di tempat yang busuk. Sastri menyerlah dalam puisi-puisi protes atau puisi perlawanan yang ingin menegakkan keadilan serta pembelaan dan simpatinya terhadap orang bawahan. Sastri mengekspirasikan rasa marahnya pada kerakusan manusia yang membinasakan. Perhatikan puisi bertajuk Gelombang Matahari. Dia menulis, sungguh sinar matahari semakin melebar membakar kami. Ternyata kau dan kau yang membakarnya demi nafsu duniamu yang pongah. Dan orang sering berkata, korupsi adalah punca segala kejahatan. Benarlah itu sangat. Tiada syak wasangka lagi. Kerajaan Rom dan Yunani jatuh kerana korupsi. Siapa pula yang kita saksikan sekarang ini? Sastri menulis, ya Allah,
Aku tak sanggup jika harus mencatat semua akibat dari korupsi ini. Sementara mereka bersenang tanpa rasa, tersenyum bahagia, meskipun telah mengambil hak rakyat. Puisi doa untuk para koruptor. Dan sastri memperkukuhkan puisinya dengan bait-bait yang mencerca korupsi. Katanya, nilai apa yang kau pakai sehingga yang mudah kau persulit, yang sulit kau sepelekan. Puisi Tuan Yang Budiman. Lelaki matang yang kita caci penuh dosa ternyata dipuja. Puisi Kalosara. Dan Ibu, mari kita lawan. Tidak ada celah, tidak ada ruang bagi mereka yang menjarah uang rakyat. Puisi Suara Papua. Dan terdapat beberapa lagi bilangan puisi jenis ini. Walaupun sastri kelihatan tegas dalam memperjuangkan keadilan, tetapi hatinya lembut dan sangat bersimpati dan prihatin dengan kesusahan rakyat. Perhatikan tulisannya ini. Tak ada uang masuk untuk anak bini, dan senja tetap akan semakin kelam. Meski hatinya tak sekelam orang yang mengambil milik orang lain menjadi kaya. Puisi orang-orang kerja. Aku berada di pucuk trembesi yang bergoyang di terpa angin. Badai menghempasku, meliuk ke kiri, meliuk ke kanan. Setubuhku hampir tumbang. Berderi, tak ada kawat penyangga. Sementara di bawahku banyak manusia berteduh. Sekuatnya aku berdiri, akarku menahan. Puisi Pucuk Trembesi. Dalam puisi Rempang yang Rambang, sastri memperihalkan perlakuan penguasa yang kejam, mengusir penduduk, rakyat sendiri dari kampung halaman dan dari budaya warisan. Air mata ini telah kering dalam basah hujan yang mendera, kuyup dalam dingin menggigil. Anak-anakku berlarian bahkan berhamburan ketika dengan pongahnya engkau mengusir kami. Puisi Rempang yang Rambang. Di sini darah yang mengalir bukan karena luka, tapi takdir yang kuasa. Mari tahan agar tidak membeku. Dari puisi Ngilu Darah. Jelas bagi saya, dari sebahagian puisi-puisi yang saya sebut tadi, Sastri Bakri adalah orang yang berani untuk menyuarakan supaya keadilan ditegakkan, tetapi dengan cara berdiplomasi. Tetapi sastri kecewa kerana ramai yang takut untuk memperjuangkannya. Itulah rasa saya. Dan sastri merasakan bahawa protesnya itu tidak berkesan. Dia merasakan bahawa protesnya itu tidak berkesan. Tulisnya, seperti ikan yang menggelepar dalam, ku jaga agar tak membusuk. Dan pedangku tak berbekas menoreh laut. Dari puisi Aku Berjalan di Atas Laut. Merdeka, masihkah suara lantang tanpa rasa takut membahana menyuarakan kemerdekaan? Dari puisi Merdeka. Makanya sastri merasakan mau menutup mata sahaja
karena telah lelah berjuang untuk membasmi korupsi. Tulisnya, mari menutup mata sambil bergoyang kaki tentang perjualan narkoba oleh petinggi polisi. Mari menutup mata untuk semua hal yang merajalela, tak terpikirkan rakyat. Dari puisi, mari menutup mata. Akhirnya, tidaklah akan menjadi cukup hasrat saya untuk membicarakan buku ini kalau tidak saya sebutkan puisi Quraitaji yang saya anggap sebagai puisi magnum opus Sastri Bakri yang memberikan nostalgianya. Quraitaji adalah nagari di Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang dulunya adalah pusat perdagangan penting, kopra. Dengarkan tulisan sastri ini. Pendakian Quraitaji, kutapaki dalam rindu yang menyergap. Batu dan kerikil tajam yang tak pernah lelah menjaga dendang anduangku. Manggis di palak rumah berguguran dalam genggam anak bako berlari riang. Pendakian yang rata, ternyata kerikil tidak lagi dalam rinduku. Terhimpit aspal dalam kenangan dendang anduangku. Quraitaji. Sastri Bakri menulis juga puisi-puisi dalam buku ini mengenai gagasan, mengenai ide, mengenai kesetiaan, mengenai kebahagiaan, mengenai kesedihan, mengenai nasihat, kebanggaan, mengenai nostalgia dan apresiasi. Dan yang sering dijumpai lebih dari yang lain ialah puisi-puisi religius, yaitu puisi-puisi agama mengenai takwa dan penyerahan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya, saya tertarik pada puisi mengenai kepribadian Sastri Bakri yang berintegrasi dan setia pada diri. Seperti dalam puisi Mutiaraku Tak Pernah Retak. Membaca puisi ini, saya merasa terharu. Dengarkan. Kristal mutiara yang indah kuberikan padamu sebagai permata hatiku. Dan dia selalu bersinar jika kau letakkan pada tempat terhormat. Kristal mutiaraku tak pernah retak. Kristal ini adalah pertanda yang kuberikan sepenuh hati, agar kau simpan di lemari cermin, berlampu hias dan terang, memancar ke sudut-sudut ruang itu. Jangan matikan lampu itu, sayang. Jangan matikan lampu itu, sayang. Bercerminlah untuk melihat diriku, agar ia tetap bersinar, mengungkap kebenaran. Akhir kalam, Sastri Bakri bertanya, apakah puisi masih punya arti? Masih dibaca atau bisa mengubah perilaku seseorang? Maka saya ingin menjawab,
memang puisi masih dibaca orang. Dan kalau mengerti, amat bisa mengubah perilaku. Ada 3 perkara yang telah terjadi kepada diri saya. Kepada diri saya melalui puisi. Pertama, puisi telah berjaya mengobat jiwa saya ketika berduka. Ketika itu, saya menulis sebuah puisi untuk mengobat jiwa yang luka, untuk melawan duka saya itu. Bagaikan kilat kau merpa, bagaikan kilat kau menerpa, melontar dendam berbara. Aku bangkit, menepis keris panjangmu dengan keris telanjangku. Melalui puisi ini, jiwa saya menjadi terobat dan mau melawan musuh-musuh yang berdepan dengan saya. Dan saya melihat sifat-sifat ini dalam puisi-puisi sastri juga. Kedua, puisi dapat membina keyakinan diri. Sewaktu saya mulai menjadi dosen di Universiti Malaya pada usia 26 tahun, saya sering gugup untuk menaiki pentas. Sentiasa malu-malu, menyebabkan saya tidak bisa berbuat yang terbaik karena gemuruh pentas. Darah gemuruh bikin gemuruh pentas. Tapi apabila saya sudah lipatkan diri dalam deklamasi puisi, saya tidak lagi gugup pada pentas. Tiada darah yang bergemuruh. Saya tidak lagi takut pada pentas, walau sebesar mana sekalipun pentas itu. Dan ketiga, melalui penulisan dan pendeklamasian puisi, saya telah dapat menulis dengan baik dalam banyak bidang dan berpidato dengan sepuasnya. Dan sebagai penutup, saya ingin sarankan supaya anda sekalian bacalah buku Bung Hatta dan Bowen de Kool ini, kerana ia akan banyak membawa manfaat kepada anda. Sekian. Assalamualaikum daripada Hashim Yaakob, Kuala Lumpur, Malaysia, 12 Januari 2024, tertulis tapi disampaikan pada pembedahan buku pada 15 Januari 2024. Assalamualaikum dan salam sejahtera.